be still. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya luar biasa Kak Sabrina. Adik-adik, kita mau kembali beribadah di hari Minggu ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk satu minggu yang boleh Tuhan berikan. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah walaupun beribadah secara online ya adik-adik. Yuk kita beribadah, kita siapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kami bisa tetap beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Bapa supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita sudah berdoa, kita mau memuji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari dan setinggi-tingginya langit. Yuk bernyanyi. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dengan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami bisa beribadah dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu HKBP Bogor. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini, yang walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi sukacita kita pasti luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi walau kita harus melihat kehidupan kita yang agak sulit, karena kita di rumah saja selama ini, tapi hari ini kita akan bersemangat lagi setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka, persiapkan Alkitab kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Markus 4 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita ikuti bersama-sama ya, Amang Pendeta membaca dan beginilah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu semuanya, hari ini kita mendengarkan kabar sukacita, di mana Yesus beserta murid-muridnya pergi menyeberang danau. Mereka naik sebuah perahu. Saya yakin semua adik-adik sudah pernah kenal yang namanya perahu kan? Yakin saya sudah pernah melihat perahu. Nah, mereka naik perahu dan tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata angin yang sangat kencang, taupan badai menghadang mereka. Kemudian ombak danau itu sangat besar dan masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Mereka takut untuk tenggelam. Mereka semua sudah panik, ketakutan. Akhirnya mereka melihat ke belakang. Ternyata di sana sudah ada. Mereka melihat Yesus sedang tertidur. Itu pun mereka masih panik. Mereka melihat, wah, ternyata guru kita masih tidur. Kita sudah keadaan begini, sudah mau tenggelam. Akhirnya mereka membangunkan Yesus. "Guru, bangunlah. Kita sudah mau tenggelam. Apakah guru tidak peduli kita sudah mau binasa?" Mereka sudah panik semuanya adik-adik. Ternyata Yesus bangun, mendengarkan mereka berteriak, dan mereka ketakutan. Yesus pergi ke pinggir perahu itu dan menghardik angin kencang itu dan ombak yang besar itu. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu angin yang sangat kencang dan juga ombak yang besar yang sudah masuk ke dalam perahu tiba-tiba langsung diam, reda. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu semuanya,
Kenapa harus takut? Kenapa kamu tidak percaya? Adik-adikku sekalian, disinilah Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa murid-murid itu belum sepenuhnya mengenal Yesus adalah Tuhan. Murid-murid itu hanya melihat Yesus itu sebagai guru. Dan disinilah Yesus mengajarkan, jangan takut. Coba Amang Pendeta mau tanya, siapa yang pernah takut? Pernah ketakutan? Gara-gara apa? Apa yang membuat kamu takut? Ada yang takut sakit, ada yang takut tidak naik kelas, ada yang takut gelap. Apalagi sekarang ketakutan yang luar biasa. Semua manusia di dunia ini dalam ketakutan yang sama. Ketakutan apa? Ketakutan kena virus corona. Makanya kita di rumah saja. Dianjurkan di rumah supaya tidak kena virus corona, tidak tertular dan tidak menularkan. Demi kebaikan kita semua, kita diajak tinggal di rumah saja. Tapi satu, melalui firman Tuhan hari ini, Yesus katakan jangan takut. Percayalah bahwa Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus ada bersama kita. Dalam Yesus hidupku aman dan tentram. Dalam Yesus kita tenteram. Dalam Yesus kita selamat. Artinya adik-adik, jangan berlebihan dengan ketakutan. Lihat murid-murid tadi. Setelah mereka panik, mereka takut, mereka memanggil Yesus. Yesus langsung terbangun. Mendengarkan apa yang mereka serukan. Apa yang mereka takutkan. Ternyata badai. Ternyata ada ombak besar. Adik-adik. Ternyata setelah Yesus tadi menghardik. Diamlah, tenanglah. Seketika itu semuanya tenang, reda. Demikian halnya kita sekarang adik-adik. Kita harus percaya bahwa Yesus beserta kita. Bahwa virus badai ini, badai virus corona ini, Tuhan tahu. Tuhan dengarkan doa-doa kita. Yang mau Yesus katakan kepada anak-anak yang dikasihinya, anak-anak sekolah minggu, jangan takut. Tetapi apa yang kamu lakukan? Mari kita berdoa. Mari kita berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan, akan menghardik badai corona ini. Pada waktunya semuanya akan indah. Pada waktunya virus corona ini akan berakhir. Tapi kita diajak untuk selalu berseru di dalam doa dan ibadah kita. Saya yakin anak-anak sekolah minggu, semua adik-adik sekolah minggu pasti rajin berdoa. Jadi jangan hanya takut, duduk, diam, sembunyi. Tetapi berdoa. Panggil Tuhan, berseru. Tuhan itu tidak tertidur tanpa peduli kita. Tadi Tuhan tertidur di buritan kapal itu, di buritan perahu. Tapi dia juga mendengarkan ketika murid itu memanggil dan Yesus langsung menjawabnya. Dan seketika itu Yesus menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Yesus bukan hanya sekedar guru bagi mereka, tapi Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa, bisa mengatasi segala masalah, mengatasi segala badai, termasuk badai virus corona ini. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menghardiknya, menghentikannya. Kita hanya dituntut berdiam diri dulu dan bagaimana kita berseru dengan sungguh-sungguh minta tolong, pertolongan, keselamatan dari Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, coba kita renungkan kembali apa yang pernah membuat kita ketakutan dan apa yang kita takutkan. Yesus katakan, jangan takut. Yesus punya kuasa untuk mengatasi segala kehidupan kita. Bersama Yesus kita akan aman dan tenteram. Bersama Yesus kita ada kemenangan. Bersama Yesus kita ada damai sejahtera. Bersama Yesus
kita menjadi orang-orang yang bersemangat. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus semakin bersemangat. Walaupun di rumah banyak tugas-tugas dari sekolah, tapi di dalam Yesus semuanya bisa dikerjakan dengan semangat yang luar biasa. Makin banyak yang menakut-nakuti kita, jangan takut, Yesus ada bersama kita. Pernah gak adik-adik bersama bapak, mamanya ketakutan? Saya pikir tidak. Karena apa? Karena papa, mama pasti mendengarkan ketika kita menjerit ketakutan. Mereka akan menyelamatkan kita ketika ada sesuatu yang mengancam kita. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak perlu kita larut dalam ketakutan. Kita tidak perlu putus asa. Dan jangan katakan bosan dengan kita tinggal di rumah saja. Tapi katakan, Yesus akan datang melawat kita. Yesus ada di rumah kita. Yesus ada di dalam kita. Yesus ada untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi jangan lagi menjadi anak penakut. Anak Tuhan adalah pemberani. Anak-anak Tuhan sekolah minggu adalah yang penuh dengan semangat. Karena kuasa Tuhan ada pada kita. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan ini mengajak kita. Jangan lagi menjadi anak penakut, tapi jadilah pemberani. Berani berdoa, berani minta tolong kepada Tuhan. Dan selalu orang yang menjadi bersemangat di dalam ibadah, di dalam doa. Dan Mang Pendeta mau kasih tugas sedikit ya. Tuliskan apa yang pernah membuat adik-adik ketakutan. Kemudian tuliskan doamu ketika kamu ketakutan. Doa minta tolong kepada Tuhan. Nanti dikasih sama guru-guru sekolah minggunya. Saya pikir anak-anak sekolah minggu semua salam sehat, salam sukacita, salam semangat. Di dalam Yesus hidup kita aman dan tenteram. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau izinkan kami kesempatan yang baik untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Firman-Mu sudah menguatkan kami supaya kami tidak perlu takut karena Tuhan bisa menghardik angin yang sangat dahsyat dan gelombang yang sangat besar. Demikian juga halnya kami yakin bahwa Tuhan akan menghardik semua rasa takut kami sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang penuh semangat dan berani menghadapi segala tantangan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua, berkati kami semuanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Walaupun kita ngerasa takut ataupun ketika kita ngerasa khawatir, ingat ada Tuhan Yesus yang berkuasa menaklukkan badai. Termasuk juga Tuhan Yesus berkuasa menjaga kita di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita berdoa untuk tutup ibadah kita mau bernyanyi dengan judul lagu Di Badai Topan Dunia. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat kedua. Yesus gunung batu hidup.
Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah tadi Amang Pendeta kasih kita tugas ya. Jangan lupa ditulis ketakutan apa saja yang adik-adik takutkan. Setelah itu didoakan. Supaya kita berdoa, supaya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap ketakutan kita. Jadi kita bisa lebih berani lagi. Betul. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan.